Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang mulia, hari raya umat Islam setiap pekannya, hari Jumat. Jumat kita kali ini adalah Jumat yang pertama di bulan Safar 1443 Hijriah. Hari ini kita berada di tanggal 2 Safar 1443 Hijriah. Hadirin sekalian, di antara hal yang terpenting bagi seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan ulama kita telah menerangkan bahwa salah satu bagian tauhid yang sangat penting adalah mentauhidkan Allah dalam hal asma, nama-nama Allah yang indah, asmaullahil husna wa sifatihi al-ula, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dan di antara sekian banyak sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan nama-nama Allah yang maha indah, salah satunya adalah sifat al-ilm dan nama al-alim. Allah Subhanahu wa taala bersifat sebagai zat yang berilmu dan dialah al-alim, zat yang maha berilmu. Dan ilmunya berbeda dengan ilmu makhluk. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmunya mengetahui hal yang zahir dan hal yang batin. Oleh karena itu jamaah sekalian, merupakan kaidah dalam Islam bahwa secara asal ketika Allah bersifat dengan suatu sifat yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala suka ketika hamba tersebut atau ketika hamba-hambanya bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala maha berilmu dan dialah al-alim yang mengilmui segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada hamba-hambanya yang berilmu, cinta kepada hamba-hambanya yang mau menuntut ilmu. Maka mulialah, beruntunglah dan bahagialah mereka-mereka yang menjadikan ilmu sebagai jalan yang mereka tapaki. Ilmu menjadi panjinya, ilmu senantiasa menjadi panduannya dalam segala sesuatu. Hadirin sekalian, ilmu Allah begitu banyak dan ilmu yang kita perlu pelajari sangat banyak. Namun ulama kita menyepakati bahwa ilmu yang paling wajib dipelajari, ilmu yang paling penting untuk dipelajari, dan ilmu yang paling mulia ketika seseorang mempelajarinya adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhirat, dan ilmu tentang Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ilmu yang bermanfaat untuk umat manusia. Namun sekali lagi, tiada ilmu yang lebih tinggi kemuliaannya di sisi Allah.
Tidak ilmu yang paling wajib diketahui oleh setiap orang yang mengaku sebagai Muslim, melainkan ilmu syariat, ilmu yang dengannya kita kenal hakikat Allah dan Rasulnya dan agama ini, ilmu yang dengannya kita tahu panduan kita dalam hidup di dunia ini untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut, tentang kemuliaan ilmu akhirat, tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu syariat, tentang Quran dan sunnah, dan sebaliknya. Di sana ada dalil-dalil yang mengecam orang-orang yang tersibukkan dengan dunianya, lalu tidak pernah sama sekali mau mengetahui tentang akhiratnya, tidak pernah membuka-buka lembaran-lembaran mushaf, tidak pernah mempelajari agamanya yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ar-Rum di ayat ke-6 Allah mengatakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya mengetahui urusan-urusan dunia saja, hal-hal yang zahir yang nampak dalam urusan dunia. Adapun tentang akhirat mereka lalai, mereka lengah dan tidak mengetahui sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Najm, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpalinglah, tinggalkanlah orang-orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quranku, walam yurid illal hayatad dunya, dan keinginannya, harapannya, perhatiannya hanyalah terhadap dunia semata. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka mengikuti hawa nafsu, dan Allah mengatakan dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah sebatas ilmu mereka. Mereka cuma mengetahui hal-hal yang sifatnya duniawi. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap bermajlis, setiap berkumpul dengan sahabatnya, beliau selalu saja atau paling tidak sangat jarang beliau menutup majlisnya kecuali dengan berdoa dengan doa-doa yang mulia. Salah satu isi doanya adalah wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebesar-besar cita-cita kami, sebesar-besar obsesi kami, sebesar-besar perhatian dan harapan kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia sebatas pengetahuan kami. Kami sangat tahu dalam urusan dunia, namun ketika ditanya tentang akhirat, kami tidak mengetahuinya. Hadirin sekalian, silahkan kita menuntut ilmu apa saja yang bermanfaat untuk diri, keluarga dan umat manusia ini. Namun jangan lupa, selama kita mengaku sebagai seorang muslim, kita juga perlu mengetahui tentang Quran kita, tentang sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya dan dihasankan oleh sebagian ulama kita, innallaha la yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah sangat murka, sangat benci dengan seorang yang sangat tahu, sangat berilmu, sangat pakar, sangat piawai dalam urusan-urusan dunia, tapi jahilin bil akhirah, dia sangat jahil dalam urusan-urusan akhirat. Dalam urusan dunia begitu pakarnya, dalam urusan akhirat begitu awamnya. Ini sesuatu yang sangat tercela dan Allah membencinya. Maka jemaah sekalian, mari kita mulia dengan Al-Quran dan Sunnah. Mari kita mulia dengan mempelajari agama kita ini. Sekali lagi, silahkan kita mempelajari hal-hal yang sangat bermanfaat. Itu sangat dibutuhkan untuk umat manusia dan untuk menjalankan tugas kita dalam tugas sebagai kekhalifaan di muka bumi ini. Namun sekali lagi, setiap kita, semua kita selama mengaku sebagai muslim harus juga mengetahui dengan baik bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
melalui Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, musuh-musuh Islam sebagian menggambarkan Islam sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai momok yang menakutkan, dan mencap Islam sebagai teroris dan yang semacamnya, dan mereka ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Tentu saja hal yang paling awal yang mereka lakukan menjauhkan orang dari mempelajari agama. Karena ketika mereka mempertakuti manusia dari Islam, awal kali yang mereka ingin lakukan adalah menjauhkan umat Islam untuk mempelajari agama Islam. Dengan dalih yang mereka sampaikan atau mereka utarakan, dalih-dalih yang sangat lemah dan tidak beralasan, bahawa ketika seseorang mempelajari agama, dia terkesan ekstrim, dia terkesan eksklusif, dan dia senantiasa menjalankan teror. Padahal hadirin sekalian, tidak ada yang mengajarkan rahmat dan kasih sayang melebihi ajaran Islam. Karena Allah telah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah telah mengutus Nabi kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad SAW, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Oleh karenanya, beliau cinta kepada Allah dan cinta kepada alam, dan dicintai oleh Allah dan alam ini. Beliau ketika berjalan disapa oleh batu-batuan yang ada di sekitarnya, mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggalkan mimbar kayunya yang sudah lama, berpindah kepada mimbar yang barunya, mimbar yang lama itu menangis, sedih ditinggalkan oleh Nabi SAW. Para sahabat mengatakan, kami sering mendengarkan tasbih-tasbih dari makanan ketika kami makan bersama dengan Nabi SAW. Di Madinah ada bukit yang sangat besar yang dikenal dengan Bukit Uhud, dan Nabi kita mengatakan, Jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Dia adalah bukit yang kami cintai, dan bukit itu pun mencintai kami. Begitulah alam ini akan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh pemilik alam. Fama bakat alaihus sama'u wal ard wa ma kanu mundarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Firaun dan pengikutnya ketika meninggal dunia, langit-langit dan bumi tidak menangis akan kepergiannya. Ulama kita mengatakan sebaliknya, hamba-hamba yang taat kepada Allah ditangisi kepergiannya oleh alam ini, oleh bumi dan langit ini. Dan Nabi kita SAW telah menggambarkan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang menuntut ilmu senantiasa didoakan dan dimohon ampunkan oleh langit-langit dan bumi, penduduk langit dan penduduk bumi. Malaikat-malaikat akan mendoakannya, menaunginya. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di liangnya, semuanya bersalawat, mendoakan dan beristighfar kepada para penuntut ilmu agama dan orang-orang yang memberikan manfaat ilmu agama kepada umat ini. Kenapa demikian? Kata ulama kita, karena orang-orang yang mempelajari agama dengan benar akan mengingatkan kepada umat untuk sayang kepada sesama, untuk rahmat kepada tumbuh-tumbuhan dan kepada hewan-hewan. Bukankah Nabi kita mengajarkan untuk kita bercocok tanam? Beliau mengajarkan kita untuk tidak menebas pohon semau kita, dan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kepada hewan-hewan yang akan kita sembelih. Semuanya diwajibkan untuk berlaku baik kepadanya. Tidak ada ajaran yang lebih mulia daripada ajaran Islam, dan tidak ada orang yang paling mulia dan tahu bagaimana sikap sayang kepada sesama makhluk melebihi orang-orang yang tahu akan agama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, disiplin untuk menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama manusia, hanyalah orang-orang yang berilmu. Kemudian jamaah sekalian, tentu saja untuk mempelajari agama ini tidak akan mungkin kita bisa pelajari dengan baik kecuali kita mempelajari sarana untuk mempelajari ilmu ini, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang Allah takdirkan
untuk menjadi bahasa Al-Quran dan merupakan kaidah setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka dia menjadi mulia. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayat lil alimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda kekuasaan dengan menciptakan langit dan bumi dan menjadikan bahasa-bahasa kita beraneka ragam dan menjadikan warna-warna kulit manusia beraneka ragam. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berilmu. Dan ketika Allah menciptakan sekian banyak bahasa, Allah menakdirkan dari ribuan bahasa yang ada di muka bumi ini, Allah menakdirkan bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Maka mempelajarinya bagi seorang muslim adalah sebuah keniscayaan, karena Quran dan Sunnah tidak akan mungkin diketahui dengan baik melainkan kita mempelajari bahasa Arab tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran adalah bahasa Arab, bahkan lisanan Arabiyyan, dan dalam ayat yang lain Arabi mubin, bahasa Arab yang sangat nyata, yang sangat jelas, dan Allah turunkan agar kita bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sebagaimana kalian mencoba menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, menguasai Al-Quran, maka hendaknya kalian juga mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu, lewat mimbar ini kami mengingatkan kepada kaum muslimin hal yang seharusnya kita lakukan untuk kita mulia di dunia dan di akhirat. Mari kita kembali konsisten mempelajari agama kita ini. Faktor yang utama kenapa umat menjadi hina ketika kita jauh dari Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara cara mereka menjauhkan kita dari Quran dan sunnah adalah menjadikan kita tidak tahu apa yang Allah katakan dalam Quran dan apa yang dikatakan oleh Nabi kita dalam hadis-hadisnya. Maka jamaah sekalian, mari kita teladani para ulama-ulama kita. Ingatlah para sahabat, banyak yang bukan orang Arab, tapi mereka tahu bahwasanya mempelajari bahasa Arab adalah sesuatu keharusan. Para ulama-ulama tafsir, ada yang dinamakan dengan At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari, ada yang dinamakan oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi. Ulama-ulama besar tafsir bukan dari orang Arab. Ulama-ulama besar hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya bukan orang-orang Arab, tapi mereka tahu bahwasanya tidak mungkin bisa faham akan agama kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Maka jika saja di sana ada orang-orang yang mau menyudutkan umat Islam, ketika umat Islam berusaha untuk kembali belajar bahasa Arab, mari kita melakukan yang sebaliknya. Mari kita tambah bersemangat dan menyadarkan kita bahawa selama ini kita lalai untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Dan insya Allah mereka akan menyaksikan bahawa ketika kita lebih patuh, lebih taat dan lebih tahu akan agama ini, maka mereka semuanya tanpa kecuali akan merasakan dan akan membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah tidak mengutus nabinya kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hadirin sekalian, hari Jumat, hari yang mulia, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hari yang sangat tepat untuk kita lebih dekat kepada Allah. Hari yang sangat tepat untuk kita banyak kembali kepada Allah.
hari yang sangat tepat untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini ada satu waktu kapan seorang hamba berdoa pada waktu tersebut, setiap doa yang dipintanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sangat dianjurkan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami qarib mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma izzal islama wal muslimin wahlikil kafarata wal musyrikina wal munafiqina ya rabbal alamin. Allahumma abrim li hadhil ummah amra rushdin yu'azzu fihi ahlu ta'atik wa yuhda fihi ahlu ma'siyatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.